Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kemarin malam saya berbincang dengan seorang anak muda yang membaca banyak buku dan mempunyai pengetahuan yang luas, khususnya terkait dengan ilmu filsafat. Begitu banyaknya pemikiran yang coba dipahami dengan baik. Semua itu nampaknya malah menyebabkan dia menjadi bingung dan tidak tahu harus memilih mana pemikiran yang terbaik dan yang harus diikuti untuk dijalani dalam kehidupan ini. Pertanyaan mengapa Anda diciptakan atau mengapa Anda ada di dunia ini menjadi pertanyaan sepanjang masa. Kelihatannya pilihannya cuma ada dua, yaitu pendekatan yang spekulatif atau dengan cara menduga-duga, dan kemudian muncul berbagai teori tentang itu yang didasarkan pada asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan. Hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang asik berfilsafat. Mereka sibuk berusaha untuk mencari segala akar peristiwa yang terjadi di dunia ini, termasuk pertanyaan mengapa Anda ada di dunia ini. Sahabat Kristus, selain spekulasi, ada satu lagi, yaitu apa yang disebut dengan kata penyataan. Kata ini menjadi menarik ketika disandingkan dengan kata spekulasi. Yang satu seperti tidak ada kepastian karena masih dugaan-dugaan, dan pilihan yang kedua seperti sudah pasti karena ia bukan sekedar ada, tapi malah sudah pada tahapan menyatakan diri. Artinya tidak sekedar dugaan, tapi memang ada bukti nyata dalam sejarah umat manusia, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui kesaksian dari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sahabat Kristus, cara termudah untuk menemukan tujuan sebuah barang adalah dengan bertanya pada yang menciptakan atau yang membuatnya. Saya kira hal yang sama juga berlaku untuk menemukan tujuan hidup Anda. Tanyakan pada Allah, seperti ungkapan Rasul Paulus yang tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dari kalimat ini jelas bahwa Rasul Paulus yang juga seorang pemikir dan sekaligus juga ahli filsafat menyadari bahwa yang namanya kebenaran hanya dapat dipahami ketika ia diungkapkan sendiri oleh sang hikmat atau oleh sang pemilik kebenaran itu sendiri. Hanya dengan cara seperti ini, orang tidak lagi berspekulasi tentang mengapa ia diciptakan di dunia ini.
Hanya ketika Sang Pencipta memberitahukan atau menyatakan diri pada seseorang, maka pada saat itulah ia baru dapat mengetahui mengapa ia diciptakan. Sahabat Kristus, jangan kemana-mana. Jika memang ingin mengetahui mengapa aku ada dan kemana tujuan hidupku, maka tidak ada jalan lain, berdoalah agar Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda dapat mengetahui untuk apa aku berada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika sekarang aku percaya kepadamu, itu artinya Engkau sudah menyatakan diri padaku. Ampuni aku jika sering tidak menyadari kehadiran-Mu. Jika esok Tuhan memberikan kesempatan, mohon nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku. Amin.